Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal mirror bore finish atau apalah itu ya, yang ada pada Lexi LX155. Jadi Lexi itu berubah silindernya karena tensionernya sudah pakai hidrolik. Terus ada bagian permukaan silinder dalamannya, bagian permukaan silinder yang bagian dalam itu sekarang sudah jadi lebih mengkilat. Jadi permukaannya sudah beda dengan sebelumnya. Nah, disebut sebagai mirror finish. Nah, penulis nggak baca-baca banyak ya, tapi dari klaimnya itu adalah untuk mengurangi oil loss atau penyakit yang lebih dikenal sebagai pamer oli. Jadi dari sisi permukaannya itu dijamin akan lebih kuat, tidak mudah ngantong, tidak mudah habis. Teknologi ini sebenarnya ya teknologi awal-awal ya. Jadi mungkin orang itu meremehkan, oh teknologi di hasil itu nggak kuat, lemah. Padahal ya justru teknologi di hasil itu waktu pertama keluar itu malah dipuji-puji. Teknologi ini kalau nggak salah pertama keluar ketika zaman fiction ya, fiction versi pertama kalau nggak salah tahun 2007 sampai 2012. Nah, mesin fiction ini benar-benar dipuji ya, dipuji, dan sampai sekarang silindernya ini masih dicari orang. Silindernya harganya juga jauh lebih mahal, katanya sampai 5 kali lipat. Kodenya adalah 3C1. Yang berikutnya 2PP atau apalah sembuh nanti. Nah, jadi di hasil yang pertama itu ternyata luar biasa. Kalau kita lihat ya testimoni 15 tahun gak popo, gak perlu diganti, gak perlu turun mesin. Ada yang ngomong motor tiap hari digeber, dipakai bekas pembalap. Ada yang ngomong digeber nanjak naik turun gunung no problem. Nah, permukaan yang ciri dari 3C1 ini adalah permukaan yang mengkilat. Cuma ada beda ya kalau penulis amati. Penulis pertama lihat permukaan mengkilap itu punya Lexi 155 di videonya Ari Pistop. Itu kok terkesan nggak benar-benar mengkilap ya, ada agak abu-abunya ya. Mengkilapnya juga sepertinya juga ada beda tahap. Yang bagian lebih lebih dekat ke puncaknya atau bawahnya itu mengkilatnya lebih banyak daripada yang sebelahnya, kayaknya seperti itu. Masih ada guratan melingkar yang membentuk warna abu-abu ya dari bagian lainnya. Yang jelas kalau dari ya penglihatan penulis rasanya kok beda ya. Yang apa jenenge,
yang punya Vision yang 3C1 itu jauh lebih mengkilat daripada yang punya Lexi. Jadi walau sama-sama mirror finishing, yang punya Vision yang 3C1 itu betul-betul komplit gila pe. Kalau yang punya Lexi saya ono bagian-bagiannya saya nggak gila. Kesan penulis seperti itu ya. Jadi ya mungkin nggak akan sekuat 3C1, tapi ya tetap kemampuannya akan lebih kuat. Nanti kalau misalnya ada aus atau apa, mungkin akan berbentuk guratan panjang atau gimana gitulah ya. Ya kita lihatlah nanti durabilitasnya gimana. Nah, ada satu faktor lagi ya yang menurut penulis itu perlu diperhatikan, adalah klaimnya adalah anti oil loss, anti vampire oli. Kenapa kok nggak ada kata-kata anti fuel dilution di situ? Ya kita lihat dari vampire olinya ya. Vampire oli itu biasanya ya karena terjadinya gap yang terlalu besar antara piston dan silinder. Jadi gap yang besar ini akan jadi sarana oli yang biasa disemprotkan ke dinding silinder untuk masuk ke ruang bakar. Jadi ruang bakar akan ada olinya juga. Yang satu performa jadi nggak maksimal, yang dua adalah olinya jadi cepat habis. Yang terutama berbahaya ya oli cepat habis ini. Ini perhatikan ya, untuk soal oli cepat habis ini tidak hanya berlaku pada motor silinder aluminium, bahkan yang silindernya besi macam punyanya PCX pun bisa terjadi. Motor umur 1000 km sudah ngantong silinder, dan kita ngomong PCX 160, Vario 160, Stylo 160, dan ADV 160. Kita nggak ngomong yang PCX 150, jadi kita ngomong yang 160. Kalau yang di 150 jarang ada masalahnya, mesinnya kuat. Yang 160 entah kenapa nggak kuat. Balik lagi ke mesinnya Yamaha. Jadi mirror finishing ini artinya adalah doping silikonnya lebih banyak, lebih merata, sehingga jadi bisa mengkilat. Ini ya kalau kita bicara level ya sama dengan levelnya di hasilnya mobil lah, mendekati ya, karena ya warnanya saya warna abu-abu nih. Yang di mobil juga gitu ya, silindernya itu betul-betul mengkilat full, betul-betul rata gitu ya. Itu bikin permukaannya lebih kuat, nggak gampang ngantong, nggak gampang aus. Tapi ini bukan solusi untuk mengurangi fuel dilution. Kebetulan beberapa hari yang lalu penulis itu nonton videonya The Motor Oil Geek ya, di channelnya Total Seal Ring Piston. Ring piston mereknya Total Seal. Total Seal ini memperkenalkan produknya ring yang tipis, yang tanpa gap, jadi nggak ada celahnya sama sekali. Cara kerjanya ya apa, tapi itu tanpa gap. Nah, karena dia kerjanya di ring piston, dia juga sangat memperhatikan kondisi silindernya. Dia melakukan banyak eksperimen yang hasilnya sebagian di-share ke channel YouTube-nya.
Dan di video tersebut dia ngomong penyakitnya di kendaraan yang pakai etanol. Dia sebut ada beberapa masalah ya pada etanol itu. Yang satu adalah dari karakter alaminya bensin beretanol itu yang lebih memperparah fuel dilution. Terus yang kedua adalah rasio AFR yang lebih banyak itu juga akan memperparah fuel dilution. Jadi musuhnya pelumasan dinding silinder itu adalah bensinnya. Nah, ketika campuran bahan bakar lebih kaya, maka akan lebih tinggi resiko oli ini akan kebilas oleh bahan bakar. Nah, terus apa solusinya dia? Dia melakukan banyak eksperimen dan kesimpulannya adalah valley-nya didalamkan, lembahnya didalamkan. Dia ngomong valley itu valley-nya apa? Lembahnya apa? Ternyata adalah lembahnya grooving, honing atau apalah itu ya. Yang kalau kita biasa lihat itu adanya di silinder besi, ada guratan-guratan bentuk silang, namanya crosshatch. Jadi guratan-guratan yang diterapkan di silinder, di honing, itu tujuannya adalah untuk nangkep oli, biar olinya itu menetap di situ. Nah, kalau lembahnya dibuat dalam, maka olinya bisa menetap lebih kuat lagi. Kalau menetap lebih kuat, maka bensinnya nggak akan mudah menyapu olinya ini. Jadi itu ya solusi fuel dilution untuk mesin etanol yang AFR-nya sangat kaya ya, 7,0:1 gitu. Solusi anti fuel dilutionnya dari total seal ring piston dari The Motor Oil Geek. Solusinya seperti itu. Nah, ini membuat ya, artinya yang permukaannya mulus itu nggak punya kemampuan untuk mencegah fuel dilution, karena ya saking mulusnya oli juga ikut gampang kesapu, jadi gampang katup. Terus mungkin ada yang argumentasi ya, adanya crosshatch itu, adanya guratan-guratan itu akan mengurangi tenaga, Mas, akan mengurangi friksi. Nah, ini menariknya. Memang benar ya, kalau ada guratan-guratan itu friksi akan lebih besar. Tapi ini kalau tidak mempertimbangkan keberadaan oli. Ya, itu kalau tidak mempertimbangkan keberadaan oli. Nah, sementara itu yang namanya silinder itu dilumasi oleh oli. Nah, oli ini akan jadi bantalan antara permukaan yang saling bergesekan antara piston dan silinder. Dan bantalan oli ini yang akan justru memperlicin pergeseran antara kedua logam yang saling bergesekan ini. Jadi ada oli membuat logamnya nggak saling bergesekan, tapi misah. Dengan permukaan yang mulus gitu ya, olinya sedikit,
Kalau olinya sedikit, kemungkinan pergesekan langsung jauh lebih besar. Dan dari banyak penelitian ya, dari banyak riset ya, penulis yang lihat lah ya, gesekan langsung antara logam dengan logam itu hambatannya selalu lebih tinggi daripada yang ada oli di antaranya. Walau logamnya itu sudah dikasih anti wear, extreme pressure additive, sudah dikasih solid lubrikan, yaitu sistem pelumasan yang menyatu dengan logamnya. Contohnya ya warna hitam-hitam di ring piston atau di beberapa piston kelas tinggi. Walau sudah ada lapisan itu, walau lapisan itu betul-betul mengurangi hambatan antara kedua logam yang bergesekan, tapi secara licinnya itu masih kalah jauh dengan kalau ada oli di antaranya. Jadi pelumasan itu sangat penting ya. Saking pentingnya sehingga jadi prioritas utama. Dan katanya ya 50% hambatan pada mesin itu terjadi pada ring piston, pada piston dan silinder. Jadi hambatan utama terjadi pada bagian itu. Nah, pelumasan pada bagian itu yang paling menentukan performa kendaraan juga. Jadi penting sekali untuk bisa membuat oli itu bertahan di permukaan silindernya. Dan keberadaan crosshatch itu membuat oli lebih kuat bertahan menahan gesekannya ring piston. Jadi justru dengan adanya crosshatch itu, gesekan jadi lebih minim. Jadi secara hambatan lebih baik ada crosshatch-nya itu, karena kalau pakai crosshatch olinya bisa lebih banyak di antara permukaan silinder dan piston yang saling bergesekan. Terus yang menarik juga adalah keberadaan crosshatch ini, keberadaan lembah-lembah ini juga akan meningkatkan tenaga. Loh, kok bisa ya? Nah, ini yang ngomong adalah the oil motor geek ya, the motor oil geek yang dari total seal ring piston itu dijelaskan juga. Kenapa kok jadi nambah tenaga? Tenaganya juga nambahnya banyak ya. Dari berapa? 540 jadi 630 gitu kalau nggak salah. Dia akan NASCAR ya, kendaraannya seringnya bergaulnya dengan NASCAR. Jadi ya untuk tenaga dia selalu di NASCAR. Mesinnya ya sekitar segitu ya, dari 530 jadi 600 bola, habis pokoknya 500-an jadi 600-an. Banyak lah. Kok bisa seperti itu? Karena ya ternyata oli itu di antara permukaan silinder dan piston itu jadi seal juga. Jadi seal yang mencegah bocornya ledakan, bocornya tekanan karena ledakan pembakaran. Jadi karena olinya itu bisa tetap bertahan ada di antaranya piston dan silinder, oli ini jadi penahan, jadi sealnya, jadi bentengnya, jadi dinding pertahanan untuk mencegah bocornya tekanan gas dari ruang bakar menuju ke mesin, ke ruang oli.
Jadi ya kalau dari penjelasan seperti itu, permukaan dinding yang mulus dari apa jenenge Lexi itu ya mungkin tidak akan menambah performa, ya juga tidak mengurangi rembesan bensin ke ruang oli. Jadi secara fuel dilution mungkin masih akan terjadi, apalagi ketika permukaan dindingnya itu makin mulus, oli itu makin sulit untuk nempel di permukaannya. Jadi mungkin itu sebabnya nggak ada kata-kata anti fuel dilution pada dinding silinder yang sudah mirror bore finish. Oh ya, tapi ya tetap itu sebuah kemajuan, karena ya salah satu problem di motor Yamaha adalah dinding yang remah. Tapi ya harapannya penulis bukan cuma silindernya saja yang di-upgrade, kemampuan oli mesinnya juga di-upgrade. Harusnya Yamaha sudah menghentikan lah suplai oli dari Nippon Oil atau Idemitsu kalau sekarang masih pakai, karena ya yang bikin motor-motor cepat rusak itu rupanya kebanyakan adalah oli dengan merek Jepang, baik Idemitsu ataupun Nippon Oil ya, yang punya merek NX. Setahu penulis seperti itu ya. Selama ini uji oli juga Eneos dan Idemitsu itu termasuk yang terburuk. Ya wes lah, itu saja. Kalau yang motornya apa sekarang NMAX Aerox pingin kayak gitu, ya penulis rekomendasikan pakai yang boring besi, ada cross hatch-nya lah. Cuma biasanya harus hati-hati karena beberapa boring besi itu merosot ya. Jadi gara-gara merosot ini ya sampai kayak sekelas BRT saja melakukan revisi 2 kali. Jadi revisi apa jenenge, yang pertama dikasih pinggiran, yang kedua dibuat seamless tau apa gitu. Kalau penulis saya lebih tertarik dengan implementasinya NPP ya, dimana boringnya itu dibuat menggigit ke aluminiumnya karena ada beda permukaannya ya. Jadi ada kunci aneh di logamnya. Jadi sepertinya modelnya bukan ditanam, bukan dipalu-palu dalam keadaan dingin ya, tapi dikunci. Jadi kalau yang ingin lebih aman ya pakai silinder besi yang ada cross hatch-nya gitu. Terus soal merek ya penulis taunya NPP, untuk merek lain penulis nggak tahu kasusnya opo. Soalnya kalau yang ditanam sendiri ya ada keluhan kan, silindernya merosot. Jadi karena ledakan pembakaran yang kuat membuat boringnya itu bergeser. Jadi makin lama makin mundur. Kalau terlalu mundur ya akhirnya kena apa jenenge, crankshaft beradu. Kalau ringan ya kelodak-kelodak, kalau berat ya langsung mandek, jebol. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.